Masalah, nggak ada masalah, ya kaya, miskin, sehat, sakit, lapang, sempit, semuanya baik. Selagi datangnya dari Allah. Kenapa baik? Karena yang nguji kita ini Allah. Kita kenal sama Allah dan Allah pun kenal sama kita. Beda kalau kita sama dosen. Diuji sama orang nggak kenal. Kita nggak kenal dia juga nggak kenal kita. Kenal sih cuma nama doang, tapi tidak mengenal jauh lebih dalam. Tapi yang ini nguji kita Allah loh. Berarti harusnya kita jauh lebih tenang ketika diuji sama Allah daripada ketimbang diuji sama manusia. Jadi jangan takut punya masalah, apalagi banyak masalah, jangan takut. Karena masalah nggak bahaya, yang bahaya adalah cara kita yang salah dalam menyikapi masalah. Ketika kita ikut ujian, tes masuk sebuah instansi misalnya, atau apapun kita mau masuk, mau ujian masuk, tes kemana? Ke Cinglu misalnya. Mitsuba misalnya, Paragon misalnya, pokoknya paling cakep Paragon itu saya tahunya begitu. Mau masuk tuh nggak lolos, yang salah bukan pertanyaannya, yang salah bukan soal, yang salah apa? Jawaban kita. Jadi mau sebanyak apapun Allah hadirkan persoalan di dalam kehidupan kita, nggak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kita salah dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut, ya. Jabatan, harta, dunia nggak salah. Yang salah adalah cara kita dalam memanfaatkan, dalam menyikapinya. Jabatan, gelar itu kan casing kan. Kayak kita semua nih sama Allah takdirnya udah diberikan casing masing-masing. Air mineral, kemasan, botolnya plastik, isinya air putih. Berapa harganya? Goceng, 5.000. Begitu dengan botol yang sama diganti jus, harganya bisa berubah jadi 15.000. Diganti sama madu Sumbawa, dengan botol yang sama isinya madu Sumbawa bisa 100.000. Ada madu dari mana itu ya? Madu dari Australia, pokoknya di luar negeri, madu Manuka namanya. Manuka. Di dunia itu, kalau di akhirat manrobuka. Adanya, bisa aja saya. Kelebihan Ustadz tuh begitu. Apa namanya, bercerita puji diri sendirinya. Bisa aja saya gitu. Makanya Bang Andi tuh kasihan, bergaul sama saya dipaksa dewasa belum waktu. Yes. Ada madu di Australia, kalau nggak salah Australia, netizen kalau salah nanti dikoreksi baik. Namanya madu Manuka dari Australia. Itu kalau yang sebanyak botol kemasan tadi itu 2 juta hanya. Padahal casingnya sama, tapi isinya beda. Nah kita sekarang sama Allah udah dikasih takdirnya masing-masing, casingnya begini udah nggak bisa dirubah. Mau perawatan gimana bakal balik lagi begitu. Mau operasi biar cakep biar mancung, anaknya lahir sesuai dengan setelan pabrik awal. Ya, udah casingnya begitu, takdir kita udah begitu casingnya. Sekarang kita bisa upgrade apa? Yang kita bisa perbaiki isinya. Makanya lihat tuh pahlawan kita siapa? Jenderal Sudirman. Badannya kurus ya. Kalau jalan dibopong, diangkat. Kalau mungkin kata orang nggak jauh dari kata idealnya jenderal, jauh. Tapi dengan keadaan badan yang seperti itu, semua takut kan. Bahkan udah meninggal, namanya masih harum, disegani. Kenapa? Karena nggak peduli dengan casing, yang di-upgrade adalah isinya. Biarin, nggak peduli gimana orang tua kita latar belakangnya, apa pekerjaan mereka, nggak apa-apa. Emang udah jalan mereka begitu. Tugas kita saat ini adalah perbaiki bagaimana kualitas hidup kita. Jadi ya jalannya aja sesuai dengan porsi kita masing-masing. Bagaimana caranya kita untuk mengupgrade diri kita? Salah satunya ini kita ngaji nih. Maka insya Allah pulang dari sini makin cakep semua, makin pinter. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah kalau udah sayang sama seseorang, pengen ngangkat derajat dia, Allah bakal kasih kefahaman kepada dia, khususnya di dalam kefahaman agama gitu. Maka insya Allah hadirnya kita pada pagi hari ini salah satu ikhtiar kita untuk menambah kualitas diri kita jauh lebih baik, bukan hanya di hadapan manusia tapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu namanya tadi apa kalau di depan intro. Sekarang kita masuk ke rapnya. Rapnya begini bang. Mau nge-beatbox gini. Semua akan baik-baik saja. Lalu bagaimana caranya agar hidup kita baik-baik saja? Yang pertama, sebelum yang kedua, habis itu yang ketiga. Yang pertama, agar hidup saya, hidup kamu, hidup kita baik-baik saja. Yang pertama, kita harus siap menghadapi sesuatu yang cocok dan tidak cocok. Siap menghadapi sesuatu yang kita inginkan dan tidak kita inginkan. Kenapa harus siap menghadapi yang tidak kita inginkan dan tidak kita inginkan? Kenapa harus siap menghadapi yang cocok dan tidak cocok? Karena mustahil semuanya dalam hidup kita cocok. Enggak, pasti ada yang enggak cocok sama kita. Kalaupun cocok, ya belum tentu yang terbaik buat kita. Ya enggak? Bang Andre tadi baca Quran. Kenapa suaranya, kenapa bacanya bagus? Karena suaranya berirama. Coba kalau datar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yaumiddin. Ya karena udah yang ngerasain. Sampai walad dolin. Apa kata imam? Kata makmum, amin. Gitu. Kan gak enak, ya enggak? Masjid ini kenapa indah? Karena warnanya rupa. Karena bentuknya beda-beda. Coba kalau ini masjid bentuk besi semua. Bukan masjid, toko bangunan ini jadinya. Bener nggak? Kenapa masjid ini indah? Karena warnanya macam-macam. Ada putih, ada kuning tuh. Ini warna apa ini? Krem. Warna apa ini? Hijau. Jadi enak. Coba kalau satu masjid warnanya hitam semua. Ya Allah. Serem kan? Namanya bukan sobat ngaji, sobat uji nyali. Iya kan? Masuk. Bener nggak? Iya. Kalau hitam semua kita bukan ngaji, kita uji nyali. Udah nggak kuat angkat tangan kamera. Udah. Itulah hidup. Jadi jangan harap semuanya itu cocok dengan kemauan kita. Sedia payung sebelum hujan. Kenapa harus sedia? Karena kita harus siap. Nanti mau hujan mau nggak hujan harus siap payung. Kalau semuanya cocok, ada nggak baiknya? Semuanya pengen banget. Apa namanya? Tadi interview masuk ke Cinglu. Semuanya diterima. Satu kabupaten masuk Cinglu. Semua. Apa yang kejadian? Overload kan, pabriknya nggak kuat, jebol. Makanya dipilih, diseleksi mana yang pantas buat masuk. Hidup juga begitu. Jadi kalau misalnya teteh belum keterima di Cinglu atau di mana, jangan sakit hati, jangan kecewa, gitu. Karena dia memang belum pantas untuk mendapatkan aku, gitu aja. Jadi menghibur diri, begitu kan. Jadi yang pertama kita harus siap menghadapi sesuatu yang cocok dan tidak cocok. Makanya di Al-Baqarah ayat 216 Allah menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ayat sejuta umat ini. Cuman pengamalannya begitu susah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kita ini cinta, bisa jadi kita ini benci sama sesuatu. Tapi itu baik buat kita. Kata Allah tuh. Bisa jadi juga kita mencintai sesuatu, suka sama sesuatu, tapi itu buruk buat kita. Allah melanjutkan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan sungguh Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Nah, Allah yang Maha tahu, makanya kita jangan sok tahu. Digigit anjing baik apa buruk? Sok tahu. Tergantung kan sering berapa kali saya sampaikan. Ada orang doanya, Pak, ya Allah pengen banget ya Allah, saya ini pengen kawin. Udah usia kepala 3 begitu kan, emaknya udah tua, pengen kapan lu kawin. Ngomong sama Allah, ya Allah, nggak capek apa dengerin omelan emak saya. Allah ditanya begitu.
Nggak capek apa dengerin omelan emak saya? Saya aja capek. Ditanya kapan nikah, kapan nikah. Datengin ngapah jodoh saya. Ada ngapahnya nggak apa-apa deh doa. Datengin ngapah. Begitu dia lagi nunggu angkot, ya Allah dari kejauhan ada yang melirik, ada yang mengedip, ada yang senyum, mendekat lalu digigit. Tahunya yang datang anjing betina, digigit betisnya kan. Ya Allah saya pengen doa dapat istri, dapat jodoh, ngapa yang datang anjing? Digigit gemes, saking gemesnya cengkramannya tuh dalam. Dibawa ke puskes, nggak bisa pak, ini mau dari dalam ini. Ketolong nggak? Ketolong, tapi buruk rumah sakit tuh. Ke rumah sakit dirawat, ternyata Allah sedang ingin mengabulkan doa dari hambanya. Kenapa? Takdir dia istrinya adalah seorang perawat, dan untuk sampai menuju takdirnya, ya Allah antarkan seekor anjing untuk menyampaikan kepada takdirnya. Jadi digigit anjing baik apa buruk? Baik. Tapi kalau bisa mah jangan ada anjingnya deh. Langsung aja. Minimal masuk angin dah gitu. Masuk angin. Berarti itu bang ya, kalau mau nyari jodoh jangan nyari anjing gitu aja. Itu pesan hikmahnya begitu ya. Dan jangan sengaja biar boleh juga nih melewati rumah orang kaya ada anjingnya. Wow. Nyerahin kaki dah. Ya, gitu kan. Set, ketahan sama rantai. Begitu lepas rantainya langsung panik deh. Menyampaikan takdirnya, menyampaikan doanya. Berarti Allah ketika ingin mengabulkan doa seorang hamba, Allah punya cara yang di luar nalar. Dan cara Allah akan selalu indah, dan indah atau buruknya tergantung bagi kita menyikapinya. Mungkin bagi si abang tadi di awal digigit, ya Allah gini amat buruk kan, tapi begitu ternyata jodohnya di rumah sakit, ya Allah indah banget cara Allah nyampein, begitu kan. Makanya ketika kita sekarang sedang menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan, husnuzonnya ini cara Allah sedang mau mengabulkan doa-doa saya. Jadi ketika kita saat ini merasakan sedih, itu baru DP dari Allah untuk kebahagiaan yang akan kita rasakan setelah ini. Sakit yang saat ini Allah kasih, itu bisa jadi DP untuk kesenangan-kesenangan yang akan Allah berikan di hadapan nanti. Inna idzamal jaza ma'idzamil bala. Kadar kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita, kata Nabi, sesuai dengan kadar kesedihannya. Bertahun-tahun dia sedih, maka akan banyak kebahagiaan, kesenangan yang akan Allah berikan setelahnya. Begitu. Maka dalam hidup ya minta sama Allah, antara sedih dan bahagia, pengennya mah banyakkan bahagia kan. Cuma ketika Allah memberikan kesedihan, ya itu mungkin terbaik. Bahagia sesungguhnya nanti ketika di dalam surga. Gitu. Jadi yang pertama harus siap dengan sesuatu yang cocok dan tidak cocok. Kenapa? Karena mustahil semuanya harus cocok sama kita. Ini mustahil ya. Mustahil. Dan kalaupun cocok belum tentu itu baik buat kita. Jadi harus siap antara cocok nggak cocok, ingin sesuatu yang kita inginkan dan sesuatu yang tidak kita inginkan. Kalau yang cocok yang kita inginkan nggak perlu belajar bang. Siap kita nerima, sukarela. Tapi yang nggak cocok ini loh, yang tidak kita inginkan, kudu belajar. Biar nggak kaget ya nggak? Ya Allah, aku kira dia takdir, tapi hanya sekedar hadir. Ya Allah, aku kira dia takdir, ternyata hanya sekedar hadir. Aku kira dia obat, ternyata dia menjadi luka terhebat. Ya Allah, aku kira, mikir lagi nih. Aku kira dia teman hidup. Ya Allah, ternyata hanya pelajaran hidup. Ya. Apalagi numpang hidup. Ya Allah, aku kira sampai juhur tuh begitu dah. Aku kira dia tulang punggung, ternyata tulang lunak. Lanjut. Tulangnya di presto. Ya Allah. Ya, jadi harus siap. Kenapa? Biar nggak kaget.
Biar nggak kaget kan. Kesenangan kita nggak perlu belajar, kita sukarela nerima. Tapi keburukan, ketidaksenangan ya, kejahatan kita harus belajar untuk menerimanya. Jadi yang pertama, agar hidup kita tetap baik-baik saja, tetap waras. Di zaman sekarang banyak orang gila. Ngomong gilanya ke depan. Ngomong banyak orang gila ya. Iya, banyak orang gila Ustaz. Iya. Ustadznya gila. Ustadznya yang gila ya. Tapi sebanyak ini ngedengerin orang gila. Berarti kan kita gila berjamaah. udah tahu aja, udah di majelis mah tahu aja, jangan jaim, apalagi bapak-bapak. Saya mah kagak nyindir ya, ada di sini. Itu mah. Ada itu ya. Jangan ditahan, Pak. Di rumah udah pusing sama bini, udah di sini mah ketawa aja. Biar yang geraknya tuh bisa dong. Iya. Biasanya mah kalau nahan-nahan ketawa begitu. Pas bangun lihat lantainya kuning. Jangan ditahan ya. Oke. Yang pertama harus siap dengan sesuatu yang cocok dan tidak cocok. Yang kedua, agar hidup kita tetap waras, tetap baik-baik saja. Yang kedua, kalau sudah terjadi harus ridho. Apa yang kedua? Harus ridho. Ada awalnya ikutin. Kalau sudah terjadi kita mau nyontohin kudu ngikutin. Kalau sudah terjadi harus ridho. Ikutin dari awal. Kalau sudah terjadi harus ridho. Yakin dong ngomongnya. Kalau sudah hari Minggu nih kita CFD. Di Citra mah kagak ada CFD ya. Kagak tahu CFD. Ini anak Jaksel gua. Car Free Day. Udah kayak kopi ya. Tapi sekarang kata gubernur mau ada Car Free Night. Jadi bukan hanya Car Free Day, ada Car Free Night. Dari malam ada konser nyambung ke pagi begitu. Kapan-kapan mudah-mudahan sobat ngaji kita bisa jalan-jalan bareng-bareng ya. Penting mah ada Adidi denger aja dulu sekarang. Iya. Biasanya Kang Dedi ini Adedi, Adidi ya. Mudah-mudahan sehat-sehat terus ya. Amin. Bisa terus membimbing kita semua. Amin. Termasuk yang di depan nih masih butuh bimbingan ini. Soalnya rada PA ini. Yang kedua, kalau sudah terjadi harus ridho. Lagi CFD hari Minggu nih di bundaran mall situ ya. Mall sini. Mana mall? Sono ya. Ya, bundaran mall lagi jalan-jalan. Ya Allah. Bocah lagi lempar-lemparan sarung begini, isinya ada batu kan. Begitu dia nempok tuh kepala kita. Nempok di kepala kita samperin tuh bocah. Apa-apaan lu bocah? Kagak terima gua. Kata bocah, gimana nggak terima? Itu tanda terima udah ada. Apa sih ini? Berdenyut ya, benjol denyut, jidatku berdetak. Apaan sih bang? Maafin ya, ini belum minum obat saya. Benjol, gimana kita nggak mau terima? Soalnya tanda terimanya udah ada. Berarti kalau sudah terjadi harus ridho. Itu kunci biar hidup kita nih baik-baik saja di saat keadaan sedang tidak baik-baik saja. Harus ridho, harus terima, nggak boleh nggak terima. Orang yang stres itu bukan karena kenyataan. Orang stres bukan karena kenyataan, tapi karena dia tidak bisa menerima kenyataan. Ya, banyak orang stres zaman sekarang ya. Ya, banyak. Kenapa dia stres? Bukan karena kenyataan, tapi karena tidak bisa menerima kenyataan. Terima aja. Ada orang maaf ya keluar kagak pakai baju. Keluar nggak pakai baju. Kenapa? Gagal jadi bupati. Yang bikin dia gila bukan karena gagal jadi bupatinya, atau memang bukan takdir dia jadi bupati, ya nggak bakal jadi. Mau berapa puluh miliar dia keluarin buat modal kampanye nggak bakal jadi. Mau orasi secakap apapun nggak bakal masuk ke hati masyarakat. Sebab sama Allah ditakdirkan bukan jadi
bupati. Akhirnya dia gila gara-gara nggak jadi bupati. Bukan nggak jadi bupatinya yang dibikin dia gila, karena dia nggak bisa menerima kenyataan. Nggak jadi bupati, nggak bisa menerima kenyataan, jadinya depresi. So must go on. Ya, hidup harus tetap berjalan. Begitu. Jalanin aja, jangan rewel gitu ya. Apapun yang terjadi kalau udah terima harus redo. Ustadz bingung gimana, semuanya udah terlanjur terjadi, udah jadi bubur. Masalah buat lo. Ya, nasi jadi bubur emang masalah buat kita? Kan enggak. Ketika nasi jadi bubur, tugas kita ngapain? Ya, kita cari cakwe, cari kacang, cari kerupuk, cari ayam, cari kecap, mangkok, tambahin bawang, jadi bubur ayam spesial. Enak nggak kalau begitu? Enak. Terkadang kita hanya terkungkung, terpenjara oleh sesuatu yang terjadi, kita tidak bisa menerima. Nah, tidak bisa menerima tadi yang bikin kita stuck di situ. Tahu stuck? Apa? Berhenti. Tapi kalau kita bisa menerima, hati lapang, pikiran lapang, Allah kasih jalan. Akhirnya kita bisa mikir di mana ayam, di mana kecap, di mana mangkok, kan gitu. Kalau kita nggak bisa nerima, udah mentok aja, udah poek lah. Seharian bete, sampai malam dia bete. Perkara nasi jadi bubur. Tapi kalau bisa menyikapi dari pagi, ya Allah alhamdulillah nasi jadi bubur, bisa makan bubur. Sampai malam bahagia nggak dia? Bahagia. Makanya yang kedua, kalau udah terjadi harus redho. Ibu-ibu, bu, nggak ada ya? Ada nggak sih? Kalau nih ibu, kalau nanti udah tua, jangan rewel. Kalau udah tua jangan rewel, jangan takut. Udah masanya harus redo dan nggak boleh dibanding-bandingin lagi sama masa SMA. Ya Allah kesel, kenapa saya tua? Saya pengen balik lagi ke masa SMA. Akhirnya dia pakai lagi baju SMA dia. Dulu waktu SMA lucu dia pakai baju itu. Sekarang atau makin lucu. Atau udah pada keriput begitu pakai baju SMA, kagak cocok amat ya. Jadi kalau udah terjadi harus redo, tuh kuncinya di situ tuh ya. Kalau kita nggak ridho ke takdir, kita nggak bisa nyari ke yang lain. Maksudnya tadi itu nggak bisa bergerak karena kita terpenjara oleh rasa tidak menerima tadi itu. Ya, sedih, gembira, kaya, miskin, dipuji, dihina itu hanya warna. Itu hanya warna. Kalau kita bisa menyikapi warna-warna tersebut, kita bisa meramu jadi indah hidup kita. Sama ada orang pernah ngomongin saya, dia punya dua muka. Serem amat tuh orang. Keren juga tuh. Iya, mukanya dua bang. Di depan saya ngomongnya begini, di belakang saya ngomongnya begitu. Kan beda antara depan sama belakang ya. Saya tahu orangnya, ketemu sama orangnya, ketemu. Udah terjadi. Kalau saya nggak terima, saya nggak redo, pusing nggak setiap ketemu dia? Pusing. Tapi ketika kita bisa redo, ya Allah, oh itu orangnya. Ya Allah, saya lihat mukanya depan doang sih. Katanya depan belakang. Istilah itu teh. Dia punya muka dua. Depan saya ngomong begini, depan saya ngomong, belakang saya begitu. Depan saya ngomongnya A, belakang saya ngomongnya E. B mah kedeketan, kalau E mah jauh kan. Iya. Jet sekalian jauh ya. Saya ketemu sama orangnya. Oh ini orangnya. Ih, nggak nyangka kita mah ya. Ya Allah, maafin dia ya Allah karena dia nggak tahu gitu kan. Karena dia nggak tahu, maafin. Nah, kalau saya salah dalam menyikapi setiap ketemu dia, ngobrol sama dia, energi saya kekuras nggak? Kekuras, capek. Tapi ketika saya bisa menyikapi, ya Allah lucu banget ya orang ya. Di belakang ngomongnya, oh di depan saya, oh beda lagi, begitu. Hiburan buat saya. Dalam hati kan, ya Allah, coba habis ini dia mau ngomong apa nih? Oh ya Allah beda lagi, ya Allah lucu banget ya Allah. Ada makhluk begitu ya, gitu. Jadi hiburan buat saya. Coba kalau saya nggak bisa menyikapi. Ketemu orang itu capek, ngedumel. Begitu mau ngajar lagi, udah beda mood saya. Ketemu dia, mau ngajar makin happy. Kenapa? Tadi warnanya bisa kita ramu, jadi lebih indah. Gitu. Dan nggak enak juga kan hidup kalau flat ya. Flat tahu flat?
Tahu nggak flat itu apa? Datar gitu-gitu aja, nggak enak. Coba nanti abang udah nikah punya bini, setiap hari, jangan setiap hari, setiap waktu abang puji. Bangun tidur, wahai istriku yang begitu cantik, ya kan? Engkau begitu menawan, bla bla bla. Keluar kamar mandi, masya Allah duhai istriku, ya kan? Di dapur dipuji lagi, ya Allah duhai istriku. Mual bang istri, mual. Mual, kenapa? Iya, berulang gitu kan. Makanya terkadang ya ada kalanya kita sedih, ada kalanya kita bahagia. Kenapa? Agar bahagia itu ketika kita rasakan bahagia yang luar biasa. Kalau tiap hari bahagia kan ya udah biasa bahagia. Tapi kalau kita ada sedihnya, ada murungnya, tiba-tiba bahagia, kebahagiaan tadi yang mungkin bagi orang sederhana, tapi bagi kita luar biasa. Begitu. Coba kan tadi laki-laki, suami, sekarang istri ya, coba udah nikah misalnya. Suami suka makan dari sekian banyak masakan telur dadar. Bahkan dia makan di restoran bintang 5 yang dicari telur dadar, bayangin. Misal punya suami hobinya makan telur dadar. Hari pertama teteh masak, suamiku telur dadar kesukaanmu. Masya Allah istriku tahu aja makanan kesukaan aku. Makasih dimakan sama dia. Tuh bang, kalau mau tahu enak apa kagak, lihat pala sama pundak. Tuh ya, kalau tuh enak. Hari pertama. Hari kedua, suamiku, aku masak telur dadar lagi untuk dirimu. Kata suaminya apa? Masya Allah, tahu aja aku masih kepengen telur dadar. Sini sayang, makan. Hari ketiga, suamiku, aku masak lagi telur dadar untukmu. Telur dadar, sini. telur dadar, sini. Langsung dimakan sama dia. Hari keempat, suamiku, tebak aku masak apa hari ini? Kata suaminya, telur dadar sama salep, sini bawa sini. Bisul-bisulan saya. Telur dadar sama salep hari keempat dia minta. Telur dadar hari-hari bisa bisul suaminya. Ya, cobalah makan telur dadar 2 bulan sekali misalnya tuh suami, dihidangin sama teteh. Biar kata telur dadar sama bawang merah doang, alhamdulillahnya bisa sampai tengah malam kali. Makanya jangan berharap hidup kita akan selalu baik-baik saja. Dan ketika yang tidak baik-baik saja sudah datang, ya kedua kalau sudah terjadi kita harus redho begitu. Dipuji, dihina itu hanya warna, hanya color dalam kehidupan. Bagaimana cara kita meramu warna tadi untuk menjadi jauh lebih baik. Saya ada kalanya saya dipuji, alhamdulillah. Tapi ada kalanya saya juga dimaki. Kan gak semua orang suka sama saya kan, mustahil. Ayo dong suka sama saya, ayo dong follow saya, begitu. Nggak mungkin kan. Dan ternyata setelah kita ngaji, dimaki, dicaci itu jauh lebih menyelamatkan daripada dipuji. Bener bang, apalagi ya Allah, ya orang kalau udah kebiasaan dipuji, dia kagak napak dia, jalannya kagak napak, kan serem kalau jalan nggak napak. Iya kayak kunti begitu, kagak napak. Orang kalau udah biasa didengar tanpa mau mendengar, ya Allah, biasa didengar nggak mau mendengar, didengar terus nih kayak saya nih, didengerin sama orang, banyak orang. Tapi saya nggak mau mendengar, artinya apa? Nggak mau belajar, ngajar terus nggak mau belajar, akhirnya jadi kurang ngajar. Makanya terkadang antara kebahagiaan dan kesusahan, terkadang kesusahan yang justru menyelamatkan hidup kita. Saya pernah ngelihat ada satu mobil tronton, cuman kagak ada basurinya. Di Sitinjau Lawi gitu lah, gini. Nah itu remnya ngeblong. Begitu blong nabrak pada pagar pembatas, akhirnya mau masuk jurang. Itu orang
Supirnya kan bawa mobil gede, mobil tronton. Yang dibawa apa? Beton. Banyak bertonton beratnya. Ketika itu mobil dong nabrak pagar pembatas masuk jurang. Akhirnya ngempleh doang tuh bannya gini, bannya sama bodinya. Orangnya mah udah di luar jalan, artinya udah di atas jurang. Tapi bisa terselamatkan sebab apa? Ada beton di belakang yang menahan daripada tronton tadi sehingga tidak masuk ke dalam jurang. Ya kan? Ditahan. Coba kalau nggak ada beton di belakang dibawa, nabrak pagar pembatas langsung terjun bebas kan ke dalam jurang. Itu terkadang sesuatu yang tidak mengenakan bagi kita, justru itulah yang Allah pakai untuk menyelamatkan hidup kita. Saya kecewa Ustadz, saya dikecewain sama dia. Hati saya sakit. Ada laki-laki begitu, semua laki sama aja. Sini yang ngomong begitu, sini yang ngomong begitu. Jangan disamain dong Andre sama dia. Beda dia mah, beda. Sakit hati, akhirnya pelariannya kemana? Lari kan zaman sekarang. Bagus sih. Udah ngomong apa? Dia nulis status apa? Bakar kalori. Ya Allah. Padahal bakal memori, bukan bakal kalori. Ada-ada aja tuh manusia zaman sekarang. Tapi nggak apa-apa, pelampiasannya kelari kan. Daripada bunuh diri kan, mending lah lari. Dipaksa kakinya sakit daripada hatinya yang sakit. Nggak? Mudah-mudahan nanti kita bisa lari bareng-bareng ya. Nah, Adidi denger aja dulu ya. Nanti kita bikin event lebarun kan. Sobat ngaji bikin event lebaran. Insya Allah saya ikut nah. Jadi juri. Ketahuan banget malu. Udah dipinis deh. Ketahuan banget malesnya. Hati-hati kalau ngomong Anda ya. Saya bukan males, saya menghemat tenaga. Ya, tergantung penafsiran orang. Kemudian yang pertama tadi apa? Yang pertama megang doang saya ini mah. Yang pertama biar hidup kita baik-baik saja, walaupun keadaan tidak baik-baik saja. Yang pertama harus cocok, harus siap dengan sesuatu yang kita cocok dan tidak cocok. Yang kedua, kalau sudah terjadi harus ridho. Barang siapa yang ridho, kata Allah, aku ridho sama dia. Dan barang siapa yang tidak ridho, Allah marah, aku marah sama dia, kata Allah. Mau dapat marahnya Allah apa ridhonya Allah? Ridho, berarti apapun Allah kasih kita harus ridho. Yang ketiga, jangan mempersulit diri. Jangan mempersulit diri. Punya keinginan boleh nggak sih Ustaz? Atau boleh. Ingat tugas kita cuma 3, luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, pasrahkan kepada Allah dengan tawakal. Beres, serahin. Masalah kejadiannya gimana? Terserah Allah, kan begitu. Jangan mempersulit diri. Ketika kita berada di satu takdir yang tidak menyenangkan, maka berusahalah untuk menuju takdir yang menyenangkan. Sakit gigi nih. Gimana sakit gigi? Gimana nih? Nggak bisa ngomong kita. Pergi ke tukang gigi, pergi ke dokter gigi. Nyampe ke dokter gigi, tutup itu. Kagak ada praktek. Mohon maaf, dokter giginya sedang sakit gigi. Ya Allah, nyusahin banget. Tahu begitu kagak berangkat saya. Gimana mau nggak berangkat? Udah nyampe. Gimana nggak berangkat? Udah nyampe. Jadi jangan sampai mempersulit diri. Untuk hasil mah terserah Allah. Tugas kita cuma berikhtiar gitu. Ikhtiar dari takdir satu menuju takdir yang lain. Gitu. Kayak tadi kan nasi jadi bubur. Kalau kita nggak beranjak menuju takdir yang lain, maka kita hanya akan terkungkung di situ aja. Bete seharian. Enggak gara-gara lupa nyolokin ini. Atau lupa apa kalau jadi bubur apa kebanyakan air ya? Iya. Disuruhnya mas segaris tangan, segaris sikut dia masukin. Segaris jari. Nih ketambahannya, Kak segini kayak segaris. Bangun tidur disuruh. Segaris apa tadi ya? Segaris apa? Masukin segaris sikut. Gimana nggak jadi bubur?
Kecuali kalau teteh mau masak buat orang banyak, masak kubuli, nggak apa-apa sekali sikut. Tapi kalau buat sekeluarga mas segini gak cukup. Tapi ketika udah terjadi harus ridho apa namanya, ridho ilahi, ridho Roma. Jadi jangan dibikin sulit, jangan mempersulit diri. Deritanya luar biasa. Maaf ya, lagi kajian tiba-tiba ada ya, lagi kajian tiba-tiba kita mendengar. Kalau kita kesel, sampai akhir kajian kita nggak karuan perasaan. Tapi kalau kita bisa menerima, ya Allah, alhamdulillah telinga saya masih bisa mendengar suara seimut itu. Habis bunyi, ya Allah, bunyi apa, baunya keluar. Kan beda antara brot sama pes. Beda tuh, derajatnya beda. Lebih nyakitin yang kagak ada suaranya. Ya Allah, telinga saya masih normal, masih bisa mendengar suara sekecil itu. Alhamdulillah, masih sehat. Mulai muncul bau. Ya Allah, alhamdulillah, hidung saya masih sensitif. Di saat COVID kemarin saya susah buat mencium bau, alhamdulillah sekarang saya bisa mencium bau. Sulit nggak? Enggak. Kalau mempersulit diri, dia pergi keluar. Padahal kajian baru mulai, gagal dia mempersulit diri, akhirnya dia nggak dapet sampai selesai. Mau berangkat kajian nih, naik mobil, masya Allah, insya Allah mobilnya banyak nih semuanya nih. Mobil 2 pintu semua, losbak. Mobilnya 2 pintu, dikirain Ferrari, taunya los. Jadi jangan bangga ya kalau kita kenalan di media sosial. Tenang aja neng, mobil abang pintunya cuma 2. Flexing ceritanya. Teteh jangan ngebayang langsung Ferrari, bisa jadi losbak. Tapi insya Allah mobilnya cakep-cakep semua. Ada yang Lexus, ada yang Civic, ada yang Alphard, ada yang Pajero, ada yang Bujero, banyak pokoknya ya. Pajero, Bujero biar sepasang begitu. Pas mau kajian naik mobil, ya Allah, di bundaran 2. Bukan bang, udah lewat bang, kentutnya udah lewat bang. Jangan, kalau udah terjadi harus rento. Terkadang kalau uji kita dengan apa yang kita omongin kan. Makasih bang, iya, udah terjadi ngomong ya harus redo kita. Makasih bang. Tapi ini bukan perkara kentut. Bannya kempes, bocor bisa. Ya Allah gimana mau kajian, ya Allah jam segini Ustadz Mana udah mau naik lagi. Jam segini kan Ustadz Mana udah mau ngomong. Terus aku gak dapat sesuatu, kata dia begitu. Kata orang curug itu mah. Jauh dari, ya Allah di bundaran 2 kempes. Kalau mempersulit diri akhirnya dia ngomel-ngomel, sulit, sakit. Tapi kalau bisa menyikapi dengan baik, ya Allah alhamdulillah, berarti hari ini jadwal saya sedekah sama tukang ban. Ya enggak? Sedekah sama tukang tambal ban. Begitu nyampe ke tambal ban, berapa bang? Bocornya cuma 1 neng, tambahin 3 ngapa? Ya Allah. Terlampau luar biasa itu. Saking pengennya sedekah. Udah begitu dah. Dan yang terakhir, yang keempat, evaluasi diri. Evaluasi diri agar kita tidak banyak menyalahkan orang. In ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kamu lakukan, kata Allah, ya kembali lagi kepada diri kalian. Pun keburukan begitu. Maka ketika kita sedang merasakan sesuatu yang sedang tidak baik-baik saja, barangkali tadi itu yang di awal, algoritma kehidupan. Kita lagi sakit hati, barangkali, ya Allah mudah-mudahan jadi kafarat bagi saya. Barangkali saya pernah nyakitin hati orang, sengaja nggak sengaja. Apalagi nih, cangkem apa? Lambe, mulut nih paling dalam ada lidah tak bertulang. Sudah ditutup pakai gigi,
sudah ditutup pakai bibir, terkadang ucapannya masih menusuk ke dalam hati. Ya enggak? Belum lagi kalau yang dipagerin pakai hebel, ya enggak? Hebel mau ngebangun rumah, hebel. Behel ya. Behel. Apa sih nyebutnya? Behel. Jangan mempersulit diri. Saya ngomongnya behel gimana? Lidah saya lidah orang Sumatera gimana? Jangan paksa aku untuk menuruti apa kemauanmu. Siap. Cakep. Udah ditutupin pakai apa? Behel. Behel. Kadang ucapannya masih nyakitin, hati-hati ya. Saya kan pernah makan ya, makan. Bukan yang tadi pagi, ini beda. Tadi pagi mah udah makan saya. Ini ada salah satu DKM ngelayanin saya, ngelayanin DKM yang lain, jamaah dilayanin, dia nggak makan, belum makan, terakhir dia baru makan. Begitu mau nyendok, emang maaf badannya rada subur dikit. Begitu lagi nyendok, diteletukin sama DKM yang lain. Udah pak, nyendoknya banyak amat itu, udah pada segede gaban begitu. Akhirnya tuh nasi dibalikin lagi ke dalam tempatnya. Mukanya langsung muram, dia cuma makan kue doang. Oh iya Ustaz, maaf, saya hari ini sebetulnya lagi diet, saya malah nyentong nasi. Ya Allah, kasihan banget begitu tuh. Emang kita maaf ya, kita nggak megang pisau, kita nggak megang jarum, tapi kita bisa ngebunuh orang dengan ucapan kita. Hati-hati, betapa banyak orang dibully akhirnya mati. Bukan pakai pisau, tapi dengan lisan kita. Dibully, jangan, jaga nih lidah kita. Jangan ya. Rasulullah kan pernah didatengin sama sahabat. Ya Rasulullah, saya punya tetangga nih, seorang wanita. Dia ahli ibadah, pagi puasa, malam sholat. Artinya seharian penuh dia ibadah. Tapi satu ya Rasulullah, dia suka nyakitin tetangga sama mulut, pakai mulutnya dia. Apa kata Nabi? Tuh orang tempatnya lebih tepat di neraka. Gak lama datang lagi sahabatnya Rasulullah, saya juga punya tetangga, ibadahnya biasa aja, cuman dia selalu bikin girang hati tetangganya. Nyenengin. Suka bantu-bantu. Nabi, itu orang tempatnya di sorga. Berarti antara ibadah kita nggak menjamin untuk masuk ke dalam surga. Jangan pede ibadah banyak, ya Allah, tapi saling ngomong nyakitin semua. Segini banyak orang kagak ada yang nyenengin, nyakitin semua. Mandar. Jangan ya. Ya jangan heran, makanya ketika sekarang kita lagi banyak merasakan sakit, bisa jadi ada orang yang kita sakitin dan maafnya belum kita dapetin. Maafnya belum kita dapetin. Gimana caranya? Kejar orangnya, dapetin. Kan tadi tuh, kalau di dunia satu kebaikan balasannya 10, satu kejahatan balasannya 1. Di dunia, di akhirat bisa lebih. Makanya hati-hati kalau teman kita sampai ngomong, biarin aja Ustaz, saya mah kagak punya nama, gak punya kekuatan, biar saya balas ntar di akhirat. Udah sampai ada keluarga kita, teman kita, saudara kita, sahabat kita mengucap begitu, kita ingat tuh, cari, dapetin maafnya. Ada 2 santri datang ke kiainya. Yang pertama, dia mau izin 9 hari mau umroh. Kiai izin, saya mau umroh, diajak keluarga saya, didoain sama kiai, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan selamat bla 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 bla, doain sama kiai. Nggak lama datang lagi satu santri, kiai izin, saya juga mau minta izin, saya mau ada kegiatan bakti sosial. Waktu itu lagi kejadian gempa tsunami di Palu. Berapa hari izinnya? Ya kalau dalam keadaan darurat begini, masih begini kiai, paling minimal seminggu dah di sana. Sama kiainya didoain juga, tapi dengan kadar doa yang lebih banyak daripada yang tadi umroh. Semoga. Kenapa? Yang tadi umroh, pahalanya dan efeknya hanya dia yang merasakan. Tapi ketika yang amal sosial tadi, yang ngerasain bukan cuma dia, tapi banyak orang. Berarti jangan sampai kita berbangga dengan amal ibadah kita. Ya udah gini aja, modal duduk girang, hai, ya kan? Masuk sorga, biar aja mati sambil ketawa kan, nggak apa-apa. Makanya di sini maksudnya jangan cuma nyengir, saya nyengir tapi ngajak mikir begitu. Nyengir tapi mikir begitu. Mudah-mudahan ya Allah senang semua keadaan hatinya. Amin Allah.